Halo Kak Saraswati, bahagia selesai. Halo Pak Tarman, selamat siang teman-temanku semuanya. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung di sini. Mbak Riri. 6 halo, selamat siang. Halo Kak Cendrawasih, lama banget nggak ini yo, nggak merapat yo Kak. Gimana kabarnya? Baik-baik, sehat, alhamdulillah. Halo ya Pak Kotri, selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Siang ini kita pengen bahas tentang kenapa ya orang-orang tuh susah untuk bermanifestasi. Banyak kan? Banyak banget ya orang tuh kayak pengen pengen bermanifestasi, dia itu pengen mendapatkan sesuatu tapi tidak nggak dapat ya. Semakin dia itu jauh nih dari apa yang dia inginkan, sampai ya banyak orang tuh harus melakukan yang disebut dengan LO. Misalkan dia itu pakai LOA, dia itu pakai afirmasi ya, dia itu melakukan segala sesuatunya untuk mencapai yang dia inginkan. Nah, ternyata ya ada beberapa faktor ya yang akhirnya itu tidak sesuai dengan hukum alam ya, nggak sesuai dengan hukum alam semesta. Ya, satu, kita ada yang disebut dengan ya, di dalam tubuh kita ini kan energi ya, di mana badan fisik kita ini adalah kumpulan ya. Jadi kumpulan dari energi yang sangat-sangat cepat sekali puterannya gitu ya ibaratnya ya, sehingga dia membentuk tubuh fisik ini ya. Makanya kenapa badan fisik kita ini terlihatnya ya udah kayak badan fisik yang terlihatnya itu apa, benda gitu ya, terlihat benda gitu ya, padahal kan itu adalah energi aja ya semuanya gitu. Nah, di dalam badan kita itu kan juga bisa menampung yang disebut energi yang bisa disumbat atau yang disebut mental block ya. Nah, alur dari sebuah mental block ini terjadi kan dari sebuah data-data di masa lalu yang sudah terkumpul menjadi satu, yang akhirnya dia itu membuat sebuah persepsi ya. Dia membuat sebuah persepsi, kemudian dari sebuah persepsi itulah memunculkan sebuah emosi yang menyumbat badannya kan ya, karena ada emosi yang muncul karena persepsi dia itu yang salah. Persepsi yang salah itu diawali oleh data-data di masa lalu. Jadi itu semua satu kesatuan utuh ya, jadi runtutannya itu seperti itu. Nah, akhirnya tubuhnya kita ya, yang harusnya itu sudah memancarnya itu berlimpah gitu ya, memancarnya itu berlimpah, luas gitu ya, itu akhirnya kan tidak seperti sejatinya lah ibaratnya, tidak seperti sejatinya. Makanya dia ada yang disebut mungkin kalau bahasanya itu, kalau air putih ada tetesan misal gitu ya, ada tetesan tinta, kalau tembok itu ada coretan kayak gitu loh. Nah, tubuh kita ya seperti itu, akan ada seperti itunya kan. Makanya ada sumbatan energinya dari emosi yang ada. Nah, sedangkan ketika kita itu melakukan sebuah manifestasi, tapi manifestasi kita itu gerakannya itu belum dari keberlimpahan atau keluasan energi tubuh fisik ini, energi kita itu belum yang
belum yang luas ya, tapi itu ada sumbatannya, maka yang memancar itu ya dari sumbatannya itu kan mancar terus sampai akhirnya teman-teman berafirmasi terus, atau kalian itu afirmasi, kalian manifestasi, semakin kalian berusaha semakin nggak bisa, semakin kamu kencang ya untuk mendapatkan sesuatu itu ya, dengan afirmasi, dengan manifestasi, dengan diulang terus ala omongan yang baik-baik misalkan ya, itu tidak akan bisa membuat yang manifestasi kita itu akan tercapai gitu ya. Karena apa? Karena awalan dasarnya itu tuh salah lah ibaratnya ya. Dasarnya itu bukan apa ya? Bukan sumber dari untuk mendapatkan sesuatu itu ya. Jadi akhirnya semakin kita bergerak semakin menandakan identitas kita semakin kekurangan. Ya, satu. Habis itu apa namanya? Bertolak belakang dengan hukum alam. Ya, kan kita udah tahu ya bahwa ada hukum yang disebut dengan kita semakin mengejar akan semakin jauh. Nah, jadi kita sudah menyimpang dari dua hukum lah ibaratnya gitu ya. Itu kalau kita bahasakan tuh udah menyimpang dari dua hukum gitu loh. Makanya kenapa kalau orang nggak ada pendaman emosinya atau dia itu memang sumbatan energi nggak ada ya, dia itu lancar aja, nggak usah manifestasi, dia itu dalam batin toh itu udah tercapai. Ya misalkan batin toh, ih aku pengen ini ah gitu ya. Gini, aku pengen makan bakso gitu misalkan kan. Aku pengen makan bakso nih. Tapi tahu nggak? Ternyata ada orang ngasih bakso loh. Nah, karena apa? Karena kita itu dasarnya itu bukan kekurangan. Pengennya kita itu pengen yang nggak melekat gitu loh. Nggak ada pendaman emosi di situ dan kita spontanitas aja. Misal pun bisa beli ya alhamdulillah, nggak bisa ya udah. Jadi kayak yang udah energinya itu udah energi yang nggak melekat, bisa melepaskan spontanitas ya. Jadi bahasanya itu keinginannya dia itu tuh spontanitas gitu loh, keinginan dia spontanitas. Nah makanya di situ dia itu cepet banget manifestasi, ibarat kata dia juga kayak batin aja tercapai, bahkan dia itu udah nggak pengen punya keinginan ya, nggak pengen banget, udah kayak yang ya udahlah, nggak pengen nggak pengen tapi udah merasa cukup aja. Nah itu dia akan semakin dikasih yang banyak sekali, bahkan dia itu nggak perlu capek-capek untuk manifestasi ya. Dia nanti hasil produk akhirnya itu dia nggak usah capek-capek afirmasi, nggak usah capek-capek manifestasi, nggak usah capek-capek harus melakukan sesuatu ya, tapi dia itu hanya diem. Tapi dari diamnya dia itu bukan diam nggak ngapa-ngapain ya, tapi diamnya dia itu penuh energi dari dalam ya, tubuhnya dia itu full energi yang sudah berlimpah. Makanya kenapa dia itu udah nggak pengen lagi, karena ya nggak pengen aja gitu loh, bukan karena nggak pengennya itu bukan karena nggak ada uang atau gimana ya, tapi ya nggak pengen aja. Ya nggak pengen kan ada energi yin sama yang ya toh. Lah kalau energi yin itu tuh dia itu pengen, nah energi yang itu nggak pengen. Nah gini, jadi orang kalau misalkan udah dia sadar penuh, maka energi yang yin itu tuh kalau manifestasi cepet banget tercapainya. Semakin dia itu memang ada keinginan, tapi keinginan yang bukan melekat ya keinginan aja, pengen kayak gitu loh, tapi cepet banget terjadinya. Tapi kalau energi yang ya dia itu emang nggak pengen, emang nggak punya keinginan, makanya ya udah biasa aja, santai aja kayak gitu loh, gitu ya. Kalau mau bertanya silahkan ya teman-teman ya. Intinya alur dari sebuah manifestasi untuk tercapai ya di situ ada titik energinya kita, keberlimpahan yang memang belum terbuka ya, kita masih merasa kekurangan dari dalam diri. Nah itu yang hanya memancar ya, karena semuanya energi. Kalau teman-teman ya, kalau kalian sadar nih, kalian punya rumah ya, teman-teman di sini kan punya rumah nih. Nah rumahnya kita ya, tahu nggak, rumahnya kita ini tuh kumpulan loh dari energi. Kan kayaknya kalau kita pegang nih, aku megang tembok ya, temboknya itu kan kayak benda kan, kayak benda aja nih ya. Nah kayak benda, padahal sebenarnya ini tuh energi yang memadat gitu loh. Kayak badan fisik kita ini kan energi yang memadat kan, jadilah tubuh kita ini tubuh fisik ya. Padahal kan semuanya ternyata energi semuanya ya, energi yang memadat gitulah, jadilah seperti sekarang gitu.
Pak Kodri mau bertanya kah Pak? Atau yang lainnya boleh ya kalau mau bertanya ya. Gitu ya, pokoknya seperti itulah lah. Jadi semakin pengen ya semakin enggak dapet ya. Jadi pengennya orang udah sadar tuh kalau punya keinginan tuh pasti nggak melekat di situ ya. Jadi dia itu ya udahlah gitu. Ya pengen tapi kalau misalkan nggak tercapai juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak mengikat dari keinginan itu sendiri ya. Jadi ya udah pengen aja. Kalau ditanya kenapa kok kamu pengen itu gitu. Ya pengen aja, ya seneng aja kayak gitu loh. Ya jadi bukan karena kita itu ambisi untuk pengen banget di itu, tapi memang kayak gerakan ya pengen aja tuh gitu. Nggak tahu kenapa aku pengen aja kayak gitu loh. Bahasanya begitu ya. Gitu. Manifestasi. Pak Kodri libur ya Pak ya? Mental blocknya harus dibersihkan dulu Kak. Iya. Iya, bukan di bahasanya itu bukan liburan di mana Pak? Libur di rumah. Nggak ada kegiatan ya Pak ya, cuma menikmati hari Minggu ini gitu ya Pak. Tak WA temanku sih, Kak, live ke liveku. Tak bahas. Di rumah ya Pak, di rumah. Nah, terus aku mau bahas ya tentang lari, ya lari. Jadi ada orang punya emosi sendiri, ya, dan dia itu nggak sadar dia itu lari. Contohnya satu, dia itu pengen makan terus menerus ya. Jadi dia itu pengen makan, makan rasanya nggak enak nih makan, makan lagi ya. Makanya orang gemuk sekali misalnya gitu ya. Jadi gemuk sekali karena apa? Dia itu ternyata tidak sadar ketika dia punya emosi sendiri, dia itu makan. Ya, makanya makan, aktivitas makan, nonton TV, nonton YouTube ya, lihat di TikTok, nonton HP dan banyak apapun nih, mau liburan healing-healing keluar ya. Ternyata itu adalah caranya lari. Kalau kita nggak sadar ya, itu bosen ya kan? Kan gini ya, aku bosen banget nih, terus lari. Lari dari apa? Kenyataan bosan. Sehingga dia itu kencan sama temennya, yuk kita makan di mana yuk gitu. Terus makan lagi ya, nyari apa lagi, itu udah gerakan spontanitas badan kita yang lari dari emosi sendiri. Makanya dia pergi ya, dia harus pergi melakukan sesuatu karena dia nggak enak, bosen banget rasanya, bosen banget, males banget, rasanya nggak nyaman, nggak semangat, dan kita itu lari ya, lari dari kenyataan emosi sendiri. Kita makan semakin gemuk kan, satu ya, dua kita lari nonton YouTube gitu biar terhibur gitu ya. Yang ketiga, kita healing jalan-jalan sama temennya atau sama keluarganya, yuk main yuk, soalnya aku males banget gitu. Nah padahal rasa males tuh pengen ditak terima. Coba teman-teman kalian inget nggak, habis kalian bisa makan ya, habis kalian makan ya, habis kalian makan, habis kalian healing-healing pergi kemana gitu ya, itu pasti balik lagi rasanya emosi ini, dia balik nggak, bener nggak, balik lah, karena kan kita mau lari ya. Kita itu mau lari kemana, nggak bisa. Kita itu lari dari emosi kita sendiri, akan dikejar ya toh, akan dikejar. Mbok kamu tuh mau liburan ke jauh mana, masalahnya itu bukan situasi di luar diri ya, ternyata semua itu situasi dalam badan kita sendiri, sehingga itu yang membuat kita itu harus menghadapinya supaya tidak terjadilah berulang kayak gitu ya. Ya memang susah ya, memang awal-awal tuh ribet, capek deh gitu. Aku kok emosiku kayak gini, males, aku pengen bergerak, pengen nonton apa gitu. Padahal itu semua apa, pelarian dari rasa sendiri ya nggak, ya toh, itu semua pelarian loh, pelarian dari rasa sendiri. Tapi kitanya itu nggak sadar bahwa itu pelarian. Makanya kita kemana-mana ya, healing
kita pergi jalan-jalan, misalkan kita itu makan yang banyak gitu toh, jadi gemuk ya. Kalau orang tuh ada yang tanya gini, kenapa ya aku kok jadinya kok gemuk banget gitu ya, kok gemuk banget nih gitu. Ternyata selama ini tuh kayak nggak sadar kalau misalkan ada bosen ya, dia tuh males, bosen, terus dia itu kayak mager, itu harus makan, dia harus makan terus jalan-jalan nanti ya sama temennya, nanti kalau nggak dia tuh nonton YouTube lah, nonton apalah. Ternyata itu adalah pelarian dari perasaannya dia sendiri. Ya wes, dia lari dari emosinya, ya akhirnya apa, emosinya itu ngejar dia terus ya, dikejar terus emosinya, karena emosinya itu ada di dalam dirinya. Makanya kita itu kayak harus punya mantra, ada mantranya itu kayak gini. Kalau misalkan kita kan sedang merasakan apapun, nah mantranya itu kita mau lari kemana, kayak gitu kan ditanya ini, kamu mau lari kemana lagi, semua itu akan mengejar kamu mau lari kemana gitu, tanya ya, kamu mau lari kemana. Ya ini mas Dede nih, tak jawab ya mas yo, tadi WA-nya tak jawab di sini ya mas. Jadi gini mas, kalau misalkan kan ada rasa nggak enak tuh, kayak misalkan kita tuh kayak bosen banget pengen kerja, nanti kamu tanya lagi di sini ya, kamu ketik lagi di sini ya, kalau misalkan aku belum apa ya, belum jelas aku jelasinnya ya. Nah misalkan gini, kan mas tadi kan aku males banget, kok aku jadi ini nggak betah ya aku ya kalau diem aja gitu. Jadi gini, mantranya itu ya, kita mau lari kemana, ditanyakan sama diri kita, mau lari kemana kamu, mau lari kemana. Jadi kalau biar ego kita itu sadar, sejauh apapun kita lari, kita akan dikejar dengan emosi kita sendiri, karena emosinya kita, makasih kita siapa ya, karena sejauh apapun kita lari, emosinya itu ada dalam diri atau dalam batin kita. Jadi ya kan aku dulu ya lari sama ya mas, aku lari nih zaman dulu ya, aku mesti makan satu, jadi makan terus nanti kalau nggak makan aku tuh harus ngapain gitu loh. Ternyata kan aku sedang lari ya, habis itu lagi dipentok lagi sampai akhirnya aku ya lari terus lah, lari terus ya, sampai akhirnya ada di titik momen sadar ya bahwa kamu mau lari kemana, nggak bisa kita lari kemana-mana. Jadi kita benar-benar harus menghadapi emosi ini. Ya itulah kenapa kita itu ngobrol ya sama diri. Kalau aku sendiri dari kecil itu udah ngobrol sama diri sendiri, tapi aku nggak sadar, maksudnya nggak sadar bahwa ternyata aku tuh sudah omongan gitu loh. Aku dari kecil kan mesti ngomong sama diri sendiri ya, misalkan kayak gini, kenapa ya kok gini ya, oh mungkin kayak gini-gini, omongan sendirilah gitu, bahasa omongan sendiri. Nah ternyata omongan dengan diri sendiri itu adalah salah satu kita itu dekat dengan diri kita sendiri ya. Makanya Kak Deden ajakin ngobrol ya Kak, contohnya kan males ya, atau rasa bosan, rasa pengen pelarian kayak tadi, misalkan pelariannya ke hal-hal yang negatif ya. Nah di situ sebelum pelarian Kak Deden itu boleh rebahan dulu, terus tanyain ya sama diri kamu, tanya kayak gini, kamu kenapa gitu, tanya gini, kamu kenapa kamu harus lari, kamu merasakan apa, kayak gitu. Jadi apa yang kamu rasakan itu ditanyakan, semuanya ditanyakan Kak ya, dari pertanyaan kita itu ya. Jadi kita menanyakan, kesadaran kita itu menanyakan sama diri kita, yang menjawab itu dirinya ego. Nanti diri ego itu akan menjawab ya, bahwa misalnya nih, aku tuh males banget, aku tuh sebel gitu, aku tuh pengen, misalnya gini ya, aku tuh pengen gini pengen gitu. Nah itu suaranya itu biar muncul ya Kak ya. Jadi didengarkan suaranya itu. Nah biar suaranya itu muncul gimana, ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan dari kitanya, misalnya sadarannya itu nggak menanyakan sama egonya itu ya nggak tahu, padahal egonya itu sebenarnya cuma pengen divalidasi, suaranya dia itu mau keluar aja. Tapi karena kita itu selama ini kan nggak pengen dengerin dia kan, kita itu nggak pengen dengerin dia, tapi karena kita udah merasakan rasanya itu nggak enak, makanya kita itu terus harus lari, misalkan harus yang negatif ya. Kalau misalkan ada yang pelarian itu hal-hal yang negatif,
terus ada yang misalkan makan nih atau yang lainnya kayak gitu. Makanya dia itu pengen didengerin, bahasanya gini, itu kan suara-suara di masa lalu yang pengen kita dengerin. Kenapa? Karena di waktu kecil itu nggak pernah didengar, ya kita nggak bisa bersuara, makanya itu disebut suara anak kecil atau suara luka batin. Nah dia tuh pengen keluar aja nih, pengen ngomong. Nah makanya kita yang nanyain, kamu kenapa gitu loh, kenapa kamu. Nah, biarkan dia itu jujur ngomong ya. Jadi jangan pernah ada penghakiman sebelum dia itu ngomong ya. Kita tuh jangan kayak gini. Ih, kamu nggak boleh marah. Jangan ya. Biarkanlah semua itu tuh jujur ya. Jujur apa adanya, mereka itu cerita sendiri gitu loh. Ya. Makanya kalau kita itu tidak memberikan hak penghakiman, dia akan jujur. Dia akan cerita dengan sejujur-jujurnya, dan disitulah letaknya yang disebut dengan kita itu menerima emosi kita sendiri. Begitu Kak. Di dalam hati kan dan merasakan yang dirasakan fisik. Iya, pokoknya suaranya itu kamu dengarkan dulu ya. Kamu untuk mendengarkan suara itu perlu pertanyaan supaya dia itu muncul ya. Perlu pertanyaan terus muncul ya, habis itu dia akan bersuara. Kenapa ya jawaban paling sering di hati itu capek, pengen istirahat? Iya Kak, karena kakak dari kecil itu udah dituntut untuk menjadi dewasa. Ya, jadi siapa yang capek itu? Kan kakak mendengar ya. Mendengarkan suaranya ada suara yang mengatakan aku tuh capek, aku pengen istirahat. Karena di waktu kecilnya kakak ya udah dipepet gitu loh ibaratnya. Kayak udah dipepet untuk menjadi dewasa. Jadi sekarang udah dewasa itu udah capek gitu loh. Ya lelah mentalnya, lelah jiwanya karena sudah dipaksakan. Makanya itu didengarkan. Misalkan gini, kamu capek ya? Ya nggak apa-apa. Iya bener kan? Kayak gitu kan? Iya dong, karena dia bersuara ya itulah suara anak-anak itu ya. Ya suara anak-anak itu akan muncul sekarang ini semua, makanya jadilah kita ada ruangnya dia itu pengen ngobrol sama kita, dia itu curhat ibaratnya, aku capek gitu ya, aku tuh capek banget. Terus kamu tuh jangan mengikuti capek itu, tapi kamu tuh berkomunikasi Kak. Ya tanya gini, kenapa kamu capek ya? Kamu dulu ini gini, kamu dulu sering ya ini nggak pernah dianggap ya, misalnya gitu ya, kamu dulu sering disuruh-suruh terus ya, kamu dulu waktu kecil udah disuruh jadi anak yang dewasa kayak gitu ya kan, kamu tahu, kesadaranmu pasti tahu ya. Nah itu kamu kayak gitu kan divalidasi terus ya. Ya ampun, kamu dulu ternyata gini ya, nggak pernah diperhatiin sama orang tuamu. Kamu ternyata gini-gini ya, kayak gitu kan. Habis itu kamu nanti mungkin bisa merasakan emosimu sendiri, kamu bisa menangis mungkin ya. Dan itu dibiarkan aja kayak gitu. Nah, habis itu kalau udah kamu kamu akhirnya ya, kalau udah divalidasi semuanya, akhirnya kamu bilang kayak gini, sekarang ada aku kayak gitu ya, kamu bilang kamu kan kamu kesadaran yang sedang membimbing anak kecil kamu itu untuk tumbuh dewasa ya. Jadi kamu bilang kayak gini, sekarang udah ada aku loh di sini gitu ya, sekarang udah ada aku di sini ya, aku tuh paham banget sama kamu, aku akan dengerin suara kamu, aku yang akan mengistirahatkan tubuhmu, aku yang akan memahami kamu ya, aku yang akan berjanji aku nggak akan pernah siapapun orang di luar sana nggak akan pernah menyakiti kamu lagi. Jadi kakak ya, Kak Deden itu mempertegas gitu loh Kak. Nah jadi karena kakak itu memahami dia itu diri palsumu ya yang ada dalam diri kamu sudah memahami dia, memvalidasi semua rasanya, dan kamu menjadi peneguhan hati untuk dia. Akhirnya dia itu percaya penuh sama kamu, dan akhirnya dia akan sembuh. Dia nggak akan pernah bersuara lagi, dia akan merasa bahagia, dia akan semangat lagi. Karena apa? Ada sosok kesadaranmu itu yang udah tumbuh ya, dan itu dilatih setiap hari terus ya. Karena kan kita ya tumbuhnya udah berpuluhan tahun. Jadi ya disadari aja ya, memang kayak begitu prosesnya. Jadi kita kayak menikmati sebuah proses yang terjadi. Kita sedang menyembuhkan luka hati anak kecil kita yang tertinggal. Kan harusnya kita umurnya, misalkan aku umurnya 30.
Ya aku harusnya ya anak itu udah umur 30. Tapi ternyata umurnya dia itu belum 30 gitu loh. Misalkan dia masih tertinggal di umur 5 tahun atau 7 tahun ya. Karena ternyata masih ada di situ. Makanya ini kita yang sedang menyembuhkan gitu loh. Kita yang sedang memeluknya dia, memberi validasi dia, menyayangi dia gitu loh. Iya, kayak begitu. Nah, kalau kita kesadaran kita ini nih masuk ke dalam diri palsu kita lagi lah, terus yang menyembuhkan dia siapa coba? Nggak ada kan? Ya makanya kita itu udah ya sadar bahwa kita kesadaran ini yang akan menyembuhkan dia ibaratnya gitu loh. Yang akan ayo sama aku gitu. Kamu nggak bersedih lagi. Dulu kamu bersedih ya. Tapi sekarang kamu sama aku ya gitu. Ada aku di sini kayak gitu loh Kak. Ya jadi ngobrol sama diri sendiri itu nomor satu juga ya. Ngobrol jadi nggak aneh ya, bukan sebuah keanehan. Ini tuh sangat-sangat alami dan natural. Ya sangat natural sekali, bahkan orang tuh ada yang nggak bisa ngomong sama dirinya sendiri loh. Jadi bingung, makanya kan sering tanya sama aku ya. Misalkan sering ada yang telepon aku nih atau WA ya, mesti tanya ini gimana ya kayak gitu ya, karena dia itu ternyata nggak pernah ngobrol sama dirinya sendiri. Ya makanya harus cari validasi kenapa dia nggak bisa ngobrol sama dirinya. Karena dia itu sejak kecil itu sudah apa ya, pendidikan dia otoriter. Pendidikan dia itu selalu disuruh. Pendidikannya dia dari kecil tuh selalu diarahin. Sampai akhirnya dia itu tidak bisa mengungkapkan isi hatinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi dia itu harus digerakkan gitu loh. Makanya kenapa ketika sampai gede pun dia itu harus punya figur otoritas untuk mengatur dia. Dia nggak bisa mengatur dirinya sendiri. Karena sudah terkekang oleh di masa lalunya, terkekang sekali ya. Dikekang sekali oleh keluarganya mungkin ya, dia itu nggak bisa berkutik sama sekali. Makanya dia butuh sosok seseorang yang bisa membimbing dia, untuk mengarahkan dia kayak gitu loh. Itu ya makanya setiap perilaku kita ini ada asal usulnya. Setiap satu pemikiran kita ada asal usulnya, setiap watak kita juga ada asal usulnya. Ternyata bukan kemurnian yang hadir ya, karena semua ada tempelan-tempelan yang sudah dikasih sama lingkungan sekitar kita di zaman dahulu kala, dan kita tidak menyadari bahwa ini semua ada tempelan. Makanya kita itu mau kembali fitrah gitu loh bahasanya ya. Bahasanya sekarang tuh kan kita kembali mau ke titik nol lagi ya, dimana sejatinya kita inilah kita yang kosong, yang tidak nempel apapun, yang tidak ada penghakiman apapun, yang tidak ada penilaian, yang tidak ada menjudgment apapun ya. Kita natural menjadi tumbuh, ruh kita berada ya gitu. Ruh kita ini kan sedang mengalami perjalanan menjadi manusia. Nah, naturalnya manusia ya bisa nangis, ya bisa takut, ya bisa bahagia, ya bisa merasakan berbagai warna gitu loh, bukan untuk mencapai ya. Jadi kehidupan kita itu bukan mencapai aku harus sukses ya, bahagia masuk surga misalnya gitu ya, bukan pencapaian, karena kita sudah diajarin dari kecil kita mencapai ya. Kita ibadah nanti masuk surga, itu kan sudah mencapai. Makanya ibadah pun kita kan nggak sadar ya, ternyata kita ibadahnya pengen dapat surga ya toh, kan nggak sadar kan maksudnya di sini. Makanya di sini kita bersama-sama untuk kembali sadar atas apa yang kita lakukan, sadar atas ibadahnya kita misalkan buat apa ya, sadar apapun nih. Jadi akhirnya apa, kalau sesuatu itu dilakukan dari kesadaran ya otomatis langkah spontanitasnya tubuh fisik dia bergerak itu pasti benar gitu ya. Karena apa, arahnya itu dari ilahi yang menggerakkan gitu ya, bukan dari keinginan batin kita sendiri, tapi semua ini ada gerakannya Tuhan. Maka kita akan lepas dari merasa berdosa, merasa dapat kebaikan atau pahala. Kita akan lepas dari semua itu, karena semua sudah kayak kosong aja, semua sudah pergerakan Tuhan aja. Semua ada pergerakan Tuhan aja yang tiba-tiba semua terjadi tanpa kita itu harus berusaha, kita harus berpikir, kita harus gimana-gimana, semua itu terjadi aja kayak gitu loh Kak. Oke Kak, makasih, mau tiduran aja sambil ngobrol sama diri sendiri ya, silahkan gitu ya. Selama ini gak pernah menyapa diri ya, menyapa diri ngaca itu kan ada Kak. Kalau di e-booknya yang keberlimpahan adalah aku ya, itu ada prakteknya ngaca gitu ya,
praktek mengaca pada diri sendiri itu ada. Kayak gitu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bunda Vivin sekarang gimana, Bun? Sudah berapa minggu ya, Bun, prakteknya ya? Oh, salah. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Ya, teman-teman, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan di siang hari ini. Banyak yang aku catat dan praktekkan. Gimana, Bunda? Kalau habis dipraktekkan hasilnya kayak gimana? Sudah merasakan perubahan atau merasakan mungkin kayak bisa menyaksikan atau bisa lebih mudah menyadari atau gimana? Halo Bunda, gimana Bunda Vivi? Ketika ke-trigger langsung sadar, iya Bun. Jadi konsepnya kita tidak menghabiskan pendapat emosi ya, bukan dihabiskan, bukan ya. Ya, nggak habis-habis kalau menghabiskan, tapi kita sadar. Kan ke-trigger itu pasti gitu loh. Ya semuanya itu pasti ke-trigger. Jadi konsepnya kita bukan menghabiskan emosi gitu. Soalnya kita kan hidupnya udah lama ya, udah mungkin ratusan tahun, ribuan tahun. Jadi kalau kita mau ya nggak habis-habis, jadi bukan menghabiskan emosi. Jadi konsepnya kita itu nggak habisin emosi ya. Tapi kita sedang sadar, misalkan ada emosi men-trigger, kita langsung kayak menyaksikan aja ya. Jadi bukan menghabiskan ya. Kalau kita misalkan mau ngerilis emosi ya, tadi kalau bahasanya dulu-dulu itu kan kayak ngerilis emosi. Nah, merilis emosi itu maksudnya apa? Maksudnya itu kalian tuh biar sadar bisa menyaksikan emosi sendiri. Jadi makanya ada latihannya yang disebut dengan kita menyadari emosi dan merilis emosi. Tapi untuk selanjutnya kita tidak merilis lagi ya, tapi kita sadar menyaksikan, udah kayak gitu terus. Karena sepanjang kehidupan kita, karena masih ada ego sama pikiran ya, pasti dia itu akan muncul terus ya, muncul terus karena dia kan gelombang energi yang ya kayak itu loh, kayak ombak di lautan. Namanya di lautan pasti kan ombaknya dia kan muncul kan nggak mungkin ya di lautan nggak ada ombak. Nah itulah misalkan kita kesadaran kita itu seperti lautan. Nah lautan itu pasti ada ombak. Nah ombaknya itu ada pikiran sama egonya kita. Sebetulnya nggak harus rilis juga ya, nanti akhirnya nggak ada. Yo akhirnya nggak merilis Bun. Soalnya kalau udah pembahasannya di kesadaran itu kan nggak ada emosi aslinya. Semuanya kan kayak ilusi. Tapi karena kan kita masih ada ego sama pikiran, jadi ya keunikan warna kehidupannya di situ. Kadang sadar, misalkan kadang enggak. Ya enggak apa-apa. Jadi misalkan Bunda itu enggak sadar ya kok emosi. Emosi terus misalkan ada rasa marah atau yang lainnya. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita misalkan ya ada emosi terus muncul, habis itu kita merasa kenapa ya kok aku marah, lah itu kita terjebak lagi dalam apa pikiran. Berarti kita kan nggak mau marah, sedangkan marah itu natural. Jadi kan nggak mungkin ya orang tuh nggak marah, nggak mungkin gitu loh. Ya jadi kita menikmati, oh ya udah aku marah ya. Ya udah gitu loh. Jadi jangan ditambahin lagi dengan rasa bersalah kita. Kalau kita nambahin dengan rasa bersalah kita, otomatis kan numpuk-numpuk di situ. Sebenarnya gini, nggak ada yang sama dengan netral gini Bun, kan posisi kita kosong ya di tengah. Nah posisi di tengah itu kan kayak layar nih, layar itu loh Bun, layar film gitu. Nah emosi itu kan film yang sedang tampil, ya toh. Lah otomatis kan aslinya kita itu tidak apa ya, tidak
terpicu oleh filmnya itu kan, karena kita itu ada ruangnya, kita yang tahu ada film gitu. Jadi kita tahu ada kemarahan tuh ya, kita tahu oh aku marah ya gitu loh. Nah terus misalkan oh aku lagi sedih ya, selesai. Tapi kalau misalkan kan ada orang marah nggak sadar, kalau orang marah itu nggak sadar itu ya dia itu marah nggak sadar ya, jadi marah-marah aja udah dikasih tau kamu nggak usah marah gitu ya. Biasanya dia itu bilang kayak gini, aku itu nggak marah gitu, padahal dia itu marah nggak sadar. Nah bedanya orang kalau sadar, bukan orang yang udah sadar tuh bukan nggak marah ya, atau bukan dia itu nggak sedih, nggak merasakan rasa, itu bukan kayak gitu, tapi dia itu tahu bahwa dia itu sedang merasakan sesuatu. Jadi dia itu mengakui di situ bahwa oh aku sedang sombong ya gitu, batinnya dia itu ya gitu, ternyata aku sedang sombong, oh ternyata aku sedang ada rasa iri, ternyata aku tuh nggak terima ya diginiin. Itu sama dengan sadar. Kan kemarin ada yang tanya ya, Mbak kan udah berkesadaran gitu ya, bilang gini, kan udah berkesadaran kok masih marah, misalkan kok masih marah. Nah orang tuh berkesadaran tuh bukan nggak marah, tapi dia itu tahu dia sedang marah, makanya dia diem menyaksikan dia sedang marah gitu loh ya. Jadi ini beda loh ya, sama orang marah nggak sadar sama orang marah sadar itu beda. Nah dampaknya keluarnya juga akan menghasilkan output yang berbeda lah intinya gitu ya. Nah ini tuh harus dipraktekkan sendiri ya, jadi dialami. Kalau aku cerita di sini kan teori ya, teori. Nah kita sedang berpraktek semua bersama-sama setiap hari ya nggak apa-apa. Kadang kan kita itu salah ya, misalkan bukan salah nih, sadar kadang enggak, kadang kita terpicu ya nggak apa-apa, jangan ditambahin lagi kita merasa bersalah bahwa kenapa ya kok aku marah, kenapa ya aku tuh kok nggak bisa mengontrol emosiku. Jangan kamu tambahin, kalau kamu tambahin lagi double akhirnya ya toh, itu loh maksudnya. Lapisannya itu biar satu layer aja, habis itu tersadari selesai gitu loh. Tapi kalau misalkan kita sedang marah nih, satu layer kan, satu marah set, habis itu ada pertanyaan kenapa ya kok aku marah ya, rasa bersalah muncul set ya kan, ada layer 2 lagi, terus tambah lagi belum sadar lagi nih, seharusnya aku tuh nggak gini ya, menyesal lagi nih 3 nih. Jadi kita menyadari 3 layer loh. Kalau kita tidak sadar ya, kalau misalnya kita udah sadar satu aja, marah, oh aku marah ya selesai. Jadi jangan ditambahin lagi, aku tadi kenapa ya kayak gini ya, oh mungkin aku gini ya. Itu kan tambah suaranya kan banyak ya, suara di pikiran tuh tambah rame. Kayak begitu maksudnya. Ya namanya juga kita kan ruh ya, ruh yang sedang menempati badan manusia, maka ya sekarang kita sedang merasakan rasa-rasa yang ada di manusia. Nah rasa-rasa yang ada di manusia itu banyak sekali ya toh. Ya itu tadi, emosi levelnya kan banyak ya, dari emosi rendah sampai tinggi. Nah kita itu bukan emosi di rendah sampai tingginya, kita adalah tempatnya ya, kita adalah tempatnya di mana semua emosinya itu muncul semua ya. Makanya kenapa kita energinya powerful gitu loh, energi kita itu powerful walaupun ada kemarahan ya, karena kita memposisikan diri penyaksi. Nah kalau kita memposisikan diri penyaksi, otomatis ya energi kita energi ilahi. Kita tahu ada kemarahan tapi kita bukan itu, makanya energi kita full besar ya walaupun kita sedang ada kemarahan gitu loh ya. Nggak menyesal, kalau kita menyesal energinya ya kosong lagi nih, energinya dia rendah lagi nih, lapisannya tambah banyak ya. Makanya disadari satu lapisan aja kalau bisa ya, ibaratnya ya kalau udah merasa marah ya udah kita akui selesai. Tapi kalau kita tambah lagi, kenapa ya kok aku jadi marah, harusnya kan aku nggak marah, harusnya gini gitu, menyesal kan, rasa bersalah, rasa menyesal udah banyak banget, jadinya udah banyak banget di situ, nempel banyak gitu ya. Jadi layarnya semakin banyak banget, nggak apa adanya. Kalau bahasanya itu, kamu kenapa dek, bahasanya itu nggak natural, nggak apa adanya, nggak natural. Kita ada rasa malu ya toh, wes kita pengen nangis yo, misalnya pengen nangis, nggak boleh nangis, nggak boleh gitu, nggak boleh. Masa kita udah dewasa nangis sih. Nah udah menekan lagi nih, padahal harusnya dia harus nangis, tapi nggak boleh, kita nggak memperbolehkan dia nangis, ya itu menekan lagi dong ya, susah. Makanya yang aslinya gampang nih, simpelnya gini, apa adanya lah ya.
Maksudnya kita itu jadi orang ya apa adanya aja, natural, udah selesai kayak gitu. Nah, susah untuk natural karena sudah ada banyak program dan data bahwa hal-hal yang kita lakukan itu nggak boleh kayak gitu, dosa misalkan ya, nggak boleh dosa, terus banyak hal yang itu menghambat, akhirnya kita nggak bisa apa adanya dengan diri kita sendiri yang seperti ini. Akhirnya kita itu menolak kenegatifan diri kita. Yang namanya manusia itu pasti negatif sama positif, jadi nggak mungkin orang itu negatif semua atau positif semua, enggak. Jadi akhirnya kita itu memang disuruh untuk menerima, kita itu memang disuruh untuk menerima, kita itu memang itu semua itu ada, sudah ditulis Tuhan. Jadi kenegatifan manusia itu sudah kesempurnaan gitu ya. Ya jadi kita sadari ya, itu sudah sempurna. Kesempurnaannya Tuhan. Itu akhirnya kita lebih sadar, lebih enak melihat sesuatu yang negatif itu tuh nggak nolak gitu loh. Oh iya, sadar penuh bahwa kesempurnaan Tuhan, selesai. Kalau dulu ya, kalau aku ya ngomen dong, pasti dong. Aku ngomen dong. Kenapa ya dia korupsi? Kenapa ya dia bisa kayak gini? Kenapa ya kayak gitu terus ya? Tapi ternyata seiring berjalan waktu diberikan pemahaman bahwa kenegatifan itu bukan sebuah kesalahan. Kenegatifan yang dianggap pikiran itu sebenarnya ada kesempurnaan yang belum dipahami oleh pikiran kita. Yang belum dipahami oleh pikiran kita, sehingga kita itu menolak kenegatifan, padahal negatif tidak akan pernah ada tanpa positif, positif pun tidak akan pernah ada tanpa negatif. Jadi energi yin dan yang, energi feminim maskulin, semua itu seimbang. Alam semesta seimbang ya, kita suka semua seimbang. Jadi harus ada orang negatif, nggak bisa orang semua positif semua, nggak bisa. Harus ada orang negatif untuk memicu yang lain untuk bertumbuh. Harus ada orang negatif untuk memicu orang yang lain untuk naik kesadarannya. Ya toh? Kayak gitulah ya. Jadi ya kita sedang belajar semua untuk melampaui dualitas. Kan setiap hari belajarnya. Ya. Saya juga sama, makanya ada grupnya di sini kan. Saya juga diingatkan, saya juga akhirnya mengingatkan diri sendiri gitu loh. Bukan saya mengingatkan teman-teman ya, tapi sebenarnya aku tuh mengingatkan diriku sendiri gitu ya. Begitu. Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang bertanya enggak? Sudah paham semuanya ya? Sudah paham semuanya? Sudah, ya ampun 43 menit ya, enggak terasa. Terima kasih banyak ya yang sudah hadir di sini, semoga bermanfaat. Ilmunya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat saya sendiri. Jadi saya juga diingatkan di sini kayak gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya nanti aku ini ya tak upload aja ya di YouTube ya. Aku udah lama nggak ngupload di YouTube. Semoga ini menjadi apa ya, sebenarnya nggak ada maksud apa-apa sih. Ternyata kalau kita menyadari kembali ya nggak ada maksud apa-apa juga. Ya udah kayak gini aja, seneng aja ngomong kayak gitu ya, nggak ada maksud untuk menginspirasi orang lain untuk menjadi orang lain lebih baik, ya juga nggak ada. Jadi di sini hanya aku iseng-iseng seneng aja, gerakan dari ilahi, emang seneng ngobrol aja di siang ini pas longgar, nggak ada apa-apa, aku ngobrol kayak gitu aja ya, nggak ada maksud yang lainnya. Ya mungkin gerakan untuk diupload di YouTube juga udah gerakan dari ilahi kayak gitu, buat iseng-iseng aja ya, buat iseng aja lah, yuk nggak ada maksud apa-apa. Makasih ya atas waktunya ya teman-teman semuanya ya. Rahayu buat kalian semuanya, berkah berlimpah, menerima dualitas kehidupan bersama-sama. Saya pun juga sama, semakin menjadi manusia yang mindfulness, yang senantiasa bisa hadir di sini saat ini, yang bisa selalu sadar menyadari apapun yang sedang kita rasakan sekarang ini, yang bisa senantiasa kita hadir di sini, bisa merasakan segala rasa, mengamati segala pikiran kita, emosi sendiri, karena segala sesuatu yang ada dalam batin kita ini akan mencerminkan apa yang ada di luar. Jadi sesungguhnya semesta adalah kita,
ini diri kita adalah semesta itu sendiri, diri kita adalah pusat keajaiban itu sendiri, diri kita ini adalah semesta yang paling utama itu sendiri, karena apapun yang ada dalam diri ini memancar keluar yang menghasilkan sebuah kejadian yang akan terjadi. Semua kejadian di luar kita adalah tarikan dari sebuah energi dari dalam batin kita. Maka kita sekarang hanya menyadari semua, menjadi penyaksi dalam hidup, hanya menyaksikan semua skenario Tuhan yang sedang berjalan. Kita hanya sebagai penyaksi, karena ketika kita lahir dengan tanggal lahir kita dengan sudah ditentukan nih lahirnya tanggal berapa, bulan apa, dan ini buku kehidupan kita itu sudah penuh, buku kehidupan kita sudah ditulis sampai akhir hayatnya sudah ada, walaupun kita sedang baru lahir. Makanya di sini kita hanya menyaksikan kisah kehidupan kisah skenario kehidupan kita, buku kehidupan kita berjalan. Makanya kita di sini tidak sedang untuk mencapai apapun, tidak sedang untuk merubah apapun, hanya sebatas mengamati apapun yang terjadi sekarang ini. Jadi kita hanya menjadi pengamat atas apapun kisah kehidupan yang sudah ditulis Tuhan. Kita hanya mengamati, menyaksikan semua adalah wajah Tuhan. Kemanapun kita memandang, disitulah wajah Tuhan. Apapun emosi yang hadir dalam diri kita, apapun pikiran yang hadir, apapun rasa ini, semua adalah wajah Tuhan. Apapun yang ada dalam diri dan di luar diri kita adalah wajahnya Allah itu sendiri. Sehingga kita hanya diam mengetahui bahwa ini semua sedang terjadi. Menjadi penyaksi atas hidupmu, hidup kita menjadi penyaksi lah, itu yang disebut dengan kita sedang bersyahadat. Maka kita sudah ruh kita sudah beribadah. Ibadah tertinggi ruhnya kita adalah menjadi penyaksi, yaitu syahadat. Semoga kita bisa senantiasa bersyahadat setiap detiknya. Kita bisa bersyahadat, ruh kita itu senantiasa bertumbuh, senantiasa mendapatkan nutrisi jiwa yang luar biasa, karena kita sejatinya hanyalah menjadi pengamat, menjadi penyaksi yang sedang merasakan kenikmatan Tuhan yang hadir dalam tubuh kita, dari mata, dari hidung, dari fisik kita, dari pendengaran kita. Ruh kita sendiri inilah adalah keajaiban terbesar Tuhan, di mana kita itu merasakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Dan ternyata ruh kita ini ada keajaiban itu sendiri yang diberikan derajat tertinggi untuk merasakan Asmaul Husnanya Allah Asmaul Husnanya Allah, Maha Melihat, Maha Mendengar. Itu lewat apa? Lewat mata. Allah melihat lewat mata kita. Allah mendengar lewat apa? Telinga kita. Maka kita diam dengarkan, maka kita sedang menyaksikan Allah sedang mendengar lewat telinga kita. Allah sedang mendengar lewat telinga, Allah sedang melihat lewat mata kita. Maka sejatinya kita itu nggak ngapa-ngapain, hanya kayak diem aja. Maka mulailah kita mungkin di sini tuh sadar ternyata kita adalah sumber dari kebelimpahan. Kita mau nyari kebelimpahan apa? Karena sumbernya itu ada di sini. Disadari penuh dengan kesadaran bahwa kita adalah sumber itu sendiri, sehingga kita tidak lagi mencari sesuatu, tapi kita penuh menyadari sesuatu sudah ada dalam diri kita. Terima kasih atas waktunya. Aku sampai menangis loh aku. Tiba-tiba aku meneteskan air mata. Aku merasakan bahwa kita benar-benar udah powerful ternyata hidup ini kita itu sudah yang udah keajaiban, udah yang punya segalanya kayak gitu loh. Semoga kita semakin menyadari sejatinya diri kita sendiri Terima kasih banyak atas waktunya. Seperti inilah kehidupan. Hanya satu yang kita lakukan aslinya, hanya menyaksikan, udah itu nggak ada yang lain-lain, nggak ada data-data pikiran apapun, hanya kita nggak ngapa-ngapain, cuma menyaksikan saja. Terima kasih teman-temanku, Masya Allah luar biasa di siang hari ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.